Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mengerjakan soal UAS etika bisnis yang didampingi oleh dosen Joko Suharyanto SEME CPOD. Saya marhamah dengan NIM 22020101074 kelas MJ 701 dengan judul Isu Hak Pekerja dan Ketenagakerjaan dalam kurung upah layak, PHK, kesejahteraan karyawan. Menurut pidato Presiden Republik Indonesia, bahwa Presiden resmi menekan regulasi baru tentang jaminan kehilangan pekerjaan JKP atau pemutusan hubungan kerja PHK dalam Belit yang ditandatangani pada tanggal 7 Februari 2025, yaitu korban PHK berhak mendapat 60% gaji selama 6 bulan. Hal ini tertuang dalam PP nomor 6 tahun 2025 tentang perubahan atas PP nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Manfaat uang tunai yang diberikan setiap bulan sebesar 60% dari upah untuk 6 bulan. Besaran upah pembayaran JKP diambil dari laporan gaji terakhir yang disampaikan pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melebihi batas upah yang ditetapkan. Adapun batas upah yang ditetapkan sebesar 5 juta. Jika melebihi batas itu, maka korban PHK bakal mendapat uang hanya 3 juta. Meskipun demikian, manfaat JKP bakal hangus jika pekerja tak melakukan klaim permohonan selama 6 bulan. Sejak terjadi pemutusan hubungan kerja, klien JKP itu tidak berlaku jika pekerja terkena PHK atau telah mendapat pekerjaan serta meninggal dunia. Di sisi lain, antara itu, jika mencakup perubahan besaran iuran KJP yang semula ditetapkan menjadi 0,46% menjadi 0,36% dari upah sebulan. BPJS. Program BPJS Tenaga Kerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial dan bertujuan untuk mempertahankan taraf kehidupan yang layak bagi peserta atau ahli waris dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami catat total atau meninggal dunia. Nah, BPJS, kewajiban perusahaan untuk ikut program BPJS Ketenagakerjaan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 terkait dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan Undang-Undang BPJS ini dibentuklah dua badan penyelenggara jaminan sosial, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Lalu Peraturan Menteri Peraturan Pemerintah atau PP nomor 84 tahun 2013 tentang Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan tenaga kerja. 4 program BPJS tenaga kerjaan. 1. Jaminan hari tua. Program jaminan hari tua atau JHT adalah program di mana perusahaan akan menanggung sebanyak 3,7% dari total iuran dan peserta akan mendapatkan semua iuran yang dikumpulkan tersebut setelah memasuki masa pensiun, yaitu saat berumur 55 tahun. Yang kedua, jaminan kematian JKM, program jaminan kematian atau JKM dari BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia saat kepesertaan aktif, bukan akibat kecelakaan di saat kerja. Yang ketiga, jaminan kecelakaan kerja JKK. Jaminan kecelakaan kerja atau JKK akan memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan saat mulai berangkat kerja sampai kembali ke rumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Yang empat, jaminan pensiun JP. Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak
bagi peserta dan atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Identifikasi sektor bisnis yang terdampak saat adanya isu hak kerja dan ketenaga kerjaan berdampak pada berbagai sektor, terutama manufaktur. Banyak kasus PHK massal dan upah minimum yang tidak sesuai standar. Retail, pekerja kontrak dan paruh waktu sering tidak mendapat jaminan sosial atau cuti. Startup digital sering terjadi PHK mendadak karena pendanaan yang tidak stabil. Perbankan, restrukturisasi dan digitalisasi menyebabkan pengurangan tenaga kerja. Analisis isu dengan teori etika bisnis. Fokus pada kewajiban moral atau aturan PHK tanpa pesangon atau upah di bawah UMR melanggar kewajiban perusahaan terhadap pekerja. Tindakan tidak etis meskipun menguntungkan perusahaan. Selanjutnya, menilai tindakan berdasarkan dampaknya terhadap kebahagiaan mayoritas. PHK bisa dianggap etis jika menyelamatkan perusahaan dan mayoritas karyawan lainnya. Tapi jika menyebabkan penderitaan besar bagi pekerja dan keluarganya, maka tidak etis. Kemudian, menekankan karakter dan moral pelaku bisnis. Perusahaan yang menjunjung kejujuran, empati, dan tanggung jawab akan memperlakukan pekerja dengan adil. PHK atau upah rendah menunjukkan kurangnya keutamaan moral menurut etika. Analisis data perbandingan penduduk bekerja dan pengangguran tahun 2019-2005. Yang biru berarti bekerja dan yang warna oranye pengangguran. Dampak isu terhadap bisnis, konsumen, dan masyarakat. Dampak pada bisnis, konsumen, masyarakat. Penjelasan terhadap bisnis, konsumen, dan masyarakat adalah turunnya produktivitas, reputasi buruk, konflik industrial. Layanan menurun, boikot terhadap brand yang tidak etis, meningkatnya pengangguran, ketimpangan sosial, keresahan publik. Rekomendasi solusi berbasis etika bisnis. Terapkan upah layak sesuai UMR atau UMK dan transparansi pengupahan. Berikan pelatihan dan pendampingan sebelum PHK. Libatkan serikat pekerja dalam pengambilan keputusan. Bangun budaya perusahaan yang menjunjung keadilan dan kesejahteraan. Audit etika secara berkala dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip moral. Referensi. Terima kasih.